Kita menuju ke e-game. Ya, sini dia kembali ke dalam Land of Dawn. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Palman cepet banget ya juggler deh. cukup besar kalau kita berikan dengan seorang If juga, posisi yang ada di area tengah. Areng muter tok ya guys, keloro sih. Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu. Dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung Orange Buff. Dan sepertinya Lanto Sujojin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, berani yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sujojin. Dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area Turtle hanya untuk zoning out ke arah Dreams. Wow, ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert tadi. Kalau kita lihat klipsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sujojin level 4, Albert iya. baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara Clay kali ini akan gak bisa bertahan dengan Soul Blue. Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area Midland. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini, berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya, bakalan cukup padat dengan adanya seorang Vin, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya Melissa dan Melissa yang memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah. level 5 kata salah level langsung. Papat tuh. Wrong level. Dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya tower apart memory. Dan di sisi lain, Sujojin bisa mendapatkan turtle-nya. Nggak ada kontes yang mau diberikan oleh RQ Hoshi, entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RQ. Oke, tidak ada kontes di bagian tengah, tidak ada juga. Ngaput nah, kan ada nih. Lane-nya Dreamnya yang berbeda ganggu bawah. sih kan mau. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi, yang Digi ini gak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early, apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumumkan main awal game terus EVOS Academy. Adanya satu reverse time, tahun 4 memori barusan dikeluarkan, tapi seperti damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang Faye yang terlebih dahulu di area atas, membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RQ Hoshi mereka bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing duet, tapi balik lagi dengan Battle Mirror Image-nya. Dia ke belakang, dia kembali dengan jarak yang cukup, tapi baru di game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river, dimana dengan Sujojin yang kali fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu, dimana Sonic Bertaji bu Dreamnya dibalaskan Orange Buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap, berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buat Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan kondisi yang dimiliki, dia mendapatkan lagi karena satu block bomb. Namun Clover dipanggil Guiding Wind, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Sujojin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Build juga connect kali ini dengan Clover tiba-tiba kurang damage-nya. juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini seperti yang Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan di
dilakukan oleh 3 player bahkan dari Arkeoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti demi bed harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari Arkeoshi juga mereka langsung ngebut aja, mereka berhasil mendapatkan satu objektif outer yang ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan, bahkan R7 dengan begitu cepat Dreams War mendapatkan sebuah keunggulan. Galak banget untuk Arkeoshi di early game kali ini, meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya, namun pertukaran karena auto bukan terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul, tapi R7 dan Pentagon yang masih menjadi pusat perhatian. Kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai, dan ini dia Sutsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert, namun masih belum Kejauhan. bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sutsujin, Om. Ya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya, Tapi sisanya kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sutsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari Arkeoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya, namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk seorang Clay dengan porsinya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Traction kali ini menjadi milik dari Tas, tapi Sutsujin di saat masuk ke dalam rumputan ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut, dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, gak boleh pisah mereka. Harus bersama. Di game, Besti banget ini mereka berdua. betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Itu bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan sapling itu. Oh. Akan damage dari seorang Brody, namun lihat ini seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Ya, Yap. karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Viper juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang tetap kena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari Force Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan, mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga, dan sekarang Kailar dibuka. Pedes wes anjir, tasnya seduh bersih. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana Dikunci Sutsujin. Dikeprek. Ya. tunggu dari Sutsujin ini menggunakan Akai, dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi, objektif berikutnya langsung diambil oleh Arkeoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih, Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan, dan sekarang lotnya berhasil mereka ambil tanpa ada Ditahan loh. Iya, Albert nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang Roti Downing Light tapi ditembak. dari seorang Sutsujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams dan Deremit. Papa Abang dicipok. Areanya pula. Sementara Bawah, untuk cipok Akai Albert. memakan purple terlebih dahulu, tapi di bawah coba lihat ada pergerakan Bawah, pendam-pendam yang cipok dimiliki Albert. oleh pemain dari Arkeoshi, dan bisa dibilang Oh ya cipuk wes. belum ketahuan kasih ini karena Feather Ice Strike mengusir mundur lagi Heeh, pemain coba dari pikir. EVOS Legends. Orang urus tuh deh. Dibilang Federasi yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay, selalu mendapatkan penjagaan di bagian terdepan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Feather Ice Strike. Ya, dan juga itu dibuka biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari Fast Legend harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light Tower. memberikan Anjir. maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headpan yang Raisa dimiliki, sih, tapi cuma ternyata ditahan, tak. itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkeoshi bisa dihajar lagi dengan happy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sutsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather and Strike. Jadi mereka Ya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather and Strike ada di dalam base mereka. Yap. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yap. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Ya, oke, jadi sama-sama Lightning Transition. Sekarang sudah di piro? Baik untuk Zero play lu. maupun totalitas dan extended tadi Oh, pada wes, extended ah, totalitas tolong sendiri, item tapi hitungannya, sebenarnya wes. melihat Arkeoshi, mereka sedang leading tapi mereka nggak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah
kekuatan dari Arkeosi di sana. Mereka mendapatkan satu momentum aja, mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta bola kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk RC Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini, mulai dari Oh, R7 di cut tengah, diputeri wes. Dari seorang VN Zero yang lupa. benar-benar merepotkan loh bawah. Ya, dan juga dari item build-nya Tapi sekarang balik ini Pendragon ya. diamankan oleh jadi untuk Dreams Di kado loh. Oh wes serah berarti mau. belum selesai karena gol Ikan lungu kan. Wow, itu Skylarnya. Edan. Mencoba untuk Niat dileboni. berhasil Gila. dengan adanya konsel sebelumnya lalu ditambah lagi dengan Sprint. Belum lagi Blazing Duet. Sebuah hal yang begitu mengagetkan dan Jir. juga mencengangkan hingga membuat Tasya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk Wah, masuk aneh ke banget area tuh. pit. Stage yang begitu besar Iya juga sih. sebenarnya untuk dia terpisah. Emang sengaja kuwi, heeh. Memiliki satu mystic field yang bisa Gak saja siji lah yang menahan anu. pergerakan dari seorang R7 go backingan tok kuwi. Menit piro 12 ya? Wah, kuning wis. Mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Wah. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk Arkehosi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support damage dari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk Set. sebuah pola yang sama. Dan masuk dan juga langsung mengejar ke arah Tasya. Athena loh langsung. Barusan diawali Cloud-nya. dengan satu Ya. hasil itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Ora Athena mah Lordnya akan menabrak dari bagian Dikep. atas. Dormonnya akan menahan dulu terhadap Webkin. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang nggak terlalu banyak untuk eliminasi, tapi Iya. objektif RRQ Hoshi Edan. yang semakin melambung ke udara. jarang mati tapi. Juga di area top lane bersama Mainnya saiki ngene iki yo. menjadi pemandu Main pembuka jalan. ora sama mati-matian akeh. Dari Lover bersama seorang Suzuki Oh, yang akan fokus Klote pada cepet banget Lover loh. terlebih dahulu. Oh ya. Yep, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan. Tengah Di sih, awal dhisik pemain pasti. dari Arkeosi, tapi untuk Skylarnya masih mengamar kemudian dari Stark Arrow Spear yang dia miliki. Pada Tasnya saat anteng, itu saja tasnya juga anteng. Dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman begitu maksimal di mana Lordnya masih urung belum sih, bisa urung iso mendapatkan angel. karena PS Tara tersebut, tapi Dragon. Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi, meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana, dan ini nggak menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan Minion purik loh saiki no. Ngerti kok. Ini kalau misalnya lo Purik langsung tower. Yoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Ini bayar Mereka sih? mencoba Ndek untuk metu ngono kuwi. sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya penting Cuma ini. masalah ketika Tasnya paling waduh. nggak ada lagi buff yang tersisa, nggak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi, membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya diginya kehadirannya Yap. dari alarm boutnya bisa membuka juga untuk arah dari Iya, di Input. spam terus gue Dan gue buka map sabar kan. banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duetnya, gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu ada. itu. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan Dragon oleh lewat Stella. Mungkin lah, kita streamer bertanya, roll lah. kenapa tidak dikeluarkan dulu, tapi ternyata Iya. dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi. Mereka jauh lebih menahan lagi. Ki ngenteni Lord sih. 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa. Dibuka Dan terus ya? sebentar lagi Lord akan Nganu nih. segera muncul menjadi Ulti ini. salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area. Iki mah ngebet iki kayaknya sih. Devin, Oh, kan, dilakukan ngebet. Time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Digi yang mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federator di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Kelompok Dorong sih. dipanggil dengan guiding wheel-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki, ditambah lagi Dragon mendorong dengan begitu kencang. Lewat. Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti Set. ini, positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends Tahan nggak tadi. bisa melawan Mundur konten. gak iso. Oke, dan sepertinya mereka Gak akan iso. mundur terlebih dahulu
dahulu mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi itu terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya Penet, masih R7. tahan. Dan ya mereka gak mau beresiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan seperti ini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. R7. Mereka menang terlebih dahulu, tapi untuk sekarang Suzuki. Iya wis di spak ngantuk tok Penet deh. Pemain lainnya bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends, tapi Aralkiosi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya dan mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja, sementara itu untuk R7 memiliki Ultinya cancel. Scalar. Ini mati. Mundur sih. Clay ini. Menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga, dan nice try untuk Arkehoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jamin terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka terlalu memaksakan, ingat one straight push. Dia mau iki. Clay-nya ulti cancel sih. Ke cancel. No akeh mau. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike ya sempat tercancel. Oh, dengan cancel. adanya dispute. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi nggak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Ya, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari yang tersebut, dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi juga respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler, dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Wah ya wes ya. Ini dia pergerakan dari Arkehoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi. Kudu nyulek siji. Nek anu pengen menang arek. RRQ membuat mereka harus menunda lagi. Tapi nek ketahan terus, iki ucul. Dari Arkehoshi Kebalik. jadi di menit seperti ini. Menit 18 masalah wes. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Oh, dan new like ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa masuk ke arah late game-nya, menunggu objektif berikutnya. Ya, dan sekarang ini Ada atas karo Clover tok. tinggal siapa yang membuat Kan wingi yang ngono. satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item atau Tapi gue defend enak deh. Udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Lord nah Entah iki itu sih. momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Oh, Scalar. Daya Scalar. Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Downing Light yang sudah dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Nevin. Berulang tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang tersebut Albert. Tasnya saya dilurus sih. Lordnya harus terreset terlebih dahulu dan Red Dragon cukup tertarik ke bagian R7 nih. R7 nih Jipo. Oh, ra iso. Ketahuan Pendragon sih. Karena beberapa player dimiliki oleh EVOS Legends dan Ameh Jipo tas sing ngomong wis. mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula, tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan hal sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. mencoba men-trigger adanya satu heavy spin tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Suzuki yang ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Ya, Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. Ya, Sujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Pendragon udah masuk dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan. Oh, waduh. Diwalik iki. Oleh pergerakan mati. Gak iso iki. No. Di-reset tuh. Dari Albert yang terkurung seorang diri. Seperti ngotak pecah no. Albert kali ini bisa Oh, kan gak ada nih kak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya
Tase kan. Dua pemain sudah hilang dari Arki Hoshi Babolo. Tony lainnya begitu on point dan untuk sekarang. Ada Wah, lagi terlalu mereka overcommit. mendapatkan juga Bar. dan juga untuk Bubar kali gimana? ini. Mereka mengejar. Arsever mendapatkan bantuan di mana Pin mengeluarkan time journey-nya. Ini kulo masalahnya no. Berhasil selamat dari kejaran pemain Evos Legends. Piro pinang detik. Scalar suwi kan. Dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersam mid lane. Yang bakal Suratnya kecekel nganu ya. Lordnya kecekel ya. ada waktu untuk Araki Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donny Leg kembali dikeluarkan, semua ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu minion mereka ada warga dan sekarang. Iku saya no. Pagigo yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan senjata yang begitu baik. Akaida, Evos Legends. Pisau kan ada nih. Kemenangan di game yang kedua dan mereka Oh, Lordnya purik nah. Giginya langsung down. Alpha jaga kuat lagi. Federation Torres diri bagian belakang mencoba. Tak iso ra kuat. Evos Legends. Ada nih kok.